Bu Retno kemana ya? Iran ngebom Israel, kok gak ada ya Bu Retno mengutuk? Kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembakin ribuan roket ke Israel tiap tahun. Nggak ada juga kayaknya Bu Retno mengutuk. Nanti giliran Israel balas ngebom, baru Ibu Retno kelojotan mengutuk. Apa yang nggak boleh ngebom itu cuman Israel aja, Bu. Kalau Iran dan Rusia boleh gitu ngebom negara orang. Gitu, Bu. Nanya doang. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget, saya selalu berdoa kepada Tuhan kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Dan saya juga berdoa apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan, dan kita semakin sukacita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, sangat bersyukurnya kita orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sehingga kita sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Kita bukan lagi moga-moga untuk masuk surga, dan kita tidak lagi mudah-mudahan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi kita pasti masuk. Saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya setelah kita sama-sama mendengarkan, melihat dan menyaksikan cuplikan videonya, di mana Bang Permadi Arya menanyakan Bu Retno. Bapak Ibu ada lihat Bu Retno di mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bu Retno ada di mana saat ini? Ya, Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Siapapun saudara yang mendengarkan cuplikan video ini, saudara yang menonton video ini, saudara yang melihat di mana Bu Retno berada, silakan tulis di kolom komentar. Ada di mana Bu Retno? Di mana keberadaan Bu Retno? Lagi di mana Bu Retno? Ngapain Bu Retno? Nah, saya akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Bung Permadi Arya. Menanyakan Bu Retno, Iran ngebom Israel, kok nggak ada ya Bu Retno? Nah, nggak ada Bu Retno. Artinya saudaraku, Bu Retno nggak bersuara. Entah ngumpet kah, entah lagi makan kah, entah Bu Retno lagi ketinggalan berita, atau Bu Retno lagi sakit gigi kali ya. Tidak melihat berita yang ada. Ya, di saat Iran menyerang Israel, ngebom Israel, Bu Retno lagi ke kamar mandi kah, lagi makan bakso, lagi sakit gigi, atau lagi pusing beliau. Kita tidak tahu Bapak Ibu. Yang jelas Bu Retno tidak ada. Nah Bapak Ibu, Iran ngebom Israel, kok nggak ada ya Bu Retno? Mengutuk kemarin waktu Rusia ngebom Ukraina juga nggak terdengar tuh Bu Retno mengutuk. Hamas tembaki ribuan roket ke Israel tiap tahun, nggak ada juga ya. Kayaknya Bu Retno mengutuk. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Bung Permadi Arya. Dan ini benar sekali Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat mereka di saat Israel diserang, di saat Israel dibom, di saat Israel dihina. Kita tidak pernah melihat Bu Retno mengutuk orang-orang yang menyerang Israel, mengutuk kelompok-kelompok yang menyerang Israel. Seolah-olah ya biarkanlah ya, atau senang, atau beliau sukacita sama dengan yang lain, atau dalam hati beliau ikut mendoakan supaya Israel itu hancur, Israel itu dibinasakan, atau bagaimana kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Silakan tulis di kolom komentar, karena kita tidak pernah melihat Bu Retno mengutuk sebagaimana Bung Permadi Arya katakan. Di saat Iran menyerang Israel, Bu Retno tidak kelihatan batang hidungnya mengutuk Iran. Di saat Hamas tembaki ribuan roket ke Israel tiap tahun, nggak ada juga Bu Retno mengutuk Hamas. Tidak ada. Tetapi giliran Israel membalas, muncul Bu Retno mengutuk serangan Israel. Israel beginilah, Israel begitulah. Ini harus beginilah dan itu harus begitulah. Dan semua orang, ribuan orang mengutuk Israel. Dan ribuan orang juga tiarap di saat Israel diserang. Ribuan orang juga berdoa, gembira, sukacita di saat Israel diserang. Ya, Bapak Ibu, saya ingin membacakan satu ayat
di dalam surat Al-Baqarah ayat 47. Begini bunyinya, Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Oleh penerjemah Al-Quran Bapak Ibu, dibuat buka kurung tutup kurung, ditulis dalam kurung pada masa itu. Padahal kalau kita melihat teks bilughah al-Arabiyah, teks asli dalam bahasa Arab, tidak ada pada masa itu. Tidak ada kalimat pada masa itu. Tidak ada kalimat pada zaman itu. Tidak ada kalimat pada masanya. Yang ada apa? Melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini, saudaraku. Artinya di dunia ini. Bangsa Israel satu bangsa yang dilebihkan. Di semua daerah, di semua tempat, di semua dunia. Di seluruh dunia, bukan di semua dunia. Ya, di seluruh alam. Ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini. Dalam kurung pada masanya. Padahal dalam teks bahasa Arab tidak ada pada masanya. Ya, tapi oleh penerjemah dibuat pada masanya. Artinya Bapak Ibu, Israel itu kalau kita juga melihat Al-Quran, ya ini ayatnya, surah Al-Baqarah ayat 47, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Al-Baqarah ayat 47. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, bisa buka sendiri, bisa baca sendiri, baca Arabnya kalau bisa, kalau tidak bisa baca terjemahannya. Jangan Bapak Ibu tambahkan, jangan Bapak Ibu lebihkan, jangan Bapak Ibu kurangkan. Lihat sendiri, perhatikan sendiri. Habis itu renungkan, benarkah yang saya sampaikan ini, benarkah yang saya baca ini, bahwa Israel adalah bangsa yang dilebihkan dari semua umat. Nah ini dia Bapak Ibu. Dan kalau kita melihat Alkitab, sudah jelas sekali bahwa Alkitab itu bangsa pilihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu juga ada ayat-ayat yang mengutuk Israel. Ada ayat-ayat yang akan membinasakan Israel. Tetapi ada ayat sebagaimana yang sudah saya bacakan barusan di surat Al-Baqarah ayat 47. Nah, kalau Alkitab Bapak Ibu tidak perlu kita bicarakan lagi, sudah sangat jelas. Siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuki. Siapa yang memberkati maka dia akan diberkati. Kita orang-orang yang percaya kepada Adonai Yeshua Hamasyah, yang percaya kepada Yesus Kristus, seharusnya kita ikuti apa kata Alkitab. Jangan pernah kita terpengaruh dengan orang-orang dunia yang mengutuk Israel. Alkitab melarang kita. Yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Kita tidak bisa memberkati dengan berkat kita dengan uang. Kita memberkati Israel dengan doa kita, lewat perkataan kita. Karena setiap perkataan orang yang percaya kepada Yeshua Hamasyah itu punya kuasa, punya otoritas. Maka setiap ucapan kita, kapanpun kita sempat memberkati Israel dengan mulut kita, bibir, lidah kita, perkataan kita. Karena berkat Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub akan mengalir juga kepada kita. Berkat daripada Bapa Yahweh Yireh akan mengalir kepada kita Bapak Ibu. Maka siapa yang memberkati dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuk dia akan dikutuk. Bapak Ibu bisa melihat negara-negara yang mengutuk Israel, hancur negara itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada sukacita rakyat yang tinggal di negara itu. Nah, kita Bapak Ibu ubah kutuk yang sudah dilontarkan oleh oknum-oknum tertentu di bangsa ini agar kutuk itu menjadi berkat. Kalau tidak Bapak Ibu, kalau bangsa ini terkutuk, kita selaku rakyat Indonesia juga morat-marit tinggal di bangsa ini. Tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian. Jadi kutuk yang dilontarkan oleh Bu Retno terhadap Israel, kutuk yang diucapkan oleh Bapak Jokowi selaku Presiden Indonesia terhadap Israel, kita ubah kutuk itu menjadi berkat. Agar kutuk
itu tidak kena pada kita. Sekalipun kena atas negara kita, kita terhindar dari kutuk itu Bapak Ibu. Dan saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, selalu dalam lindungan Tuhan. Dijauhi dari segala mara bahaya. Dijauhi dari segala bencana-bencana yang akan terjadi di bangsa dan negara kita. Doa saya tiap malam bersama dengan istri, supaya anak-anak Tuhan dijauhi dari mara bahaya, dijauhi dari malapetaka, dijauhi dari niat orang-orang yang ingin berbuat jahat, dijauhi dari segala sakit penyakit, dijauhi dari segala virus. Dan kita anak-anak Tuhan selalu sukacita. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya selalu menghimbau supaya kita anak-anak Tuhan harus dekat dengan firman hari-hari ini. Harus dekat, melekat, intim dengan firman. Perbanyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan, agar kita bisa memahami pikiran Tuhan. Agar kita bisa tahu apa maunya Tuhan. Tapi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita sulit sekali memahami Tuhan itu. Dan kita bersyukur, Alkitab ini dengan mudah kita bisa baca, karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu. Kita berterima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga kita bisa mudah dengan memahami, mudah mengerti, mudah tahu, dan mudah kita lakukan. Sehingga kita tidak asik membaca, belajar membaca. Seandainya Alkitab tidak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, sulitnya kita untuk tahu isi hati Tuhan, tahu pikiran Tuhan. Bahkan kita sibuk setiap saat ikro, sibuk setiap saat kita membaca, mempelajari untuk membaca, bagaimana cara membaca ini, bagaimana cara membaca ini, bagaimana cara membaca ini. Akhirnya sulit bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Tapi karena Alkitab yang kita pegang ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, khususnya bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Mentawai, dan bahasa-bahasa yang lain di muka bumi ini, sehingga kita bisa mudah mengerti, memahami. Sehingga kita tidak sibuk lagi belajar untuk membaca, saudaraku. Maka kita bersyukur. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang-orang di luar sana mengutuk Israel. Kita berdoa supaya kutuk mereka itu diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan mengubah kutuk itu menjadi berkat. Dan kita anak-anak Tuhan jangan sama dengan dunia ini. Orang banyak ikut mengutuk, kita ikut mengutuk. Jangan takut, walaupun kita berdiri sendiri, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, pada apa kata Tuhan. Yang mengutuk akan dikutuk, yang memberkati akan diberkati. Janji Tuhan ya dan amin. Ini bukan tulisan manusia. Ya, benar tulisan manusia, tetapi buah daripada pemikiran Tuhan. Tulisan Alkitab ini ditulis oleh tangan manusia. Tetapi daripada tulisan ini adalah buah daripada pemikiran manusia. Nah, maka setiap orang yang membaca Alkitab ini, orang tersebut diberikan hikmat oleh Tuhan. Diberikan pengetahuan yang luar biasa oleh Tuhan, dan diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Diberikan kelemah lembutan oleh Tuhan. Ada penguasaan diri, ada pengendalian diri, ada kasih, ada sukacita, ada kedamaian, ada ketentraman. Kasih itu lemah lembut, kasih itu rendah hati, dan kasih itu menghilangkan semua rasa takut kita. Nah, itu adalah kasih, dan kasih menutup segalanya. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, mari kita berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Pegang teguh pada apa kata firman Tuhan. Melekat dengan firman Tuhan. Cari tahu apa maunya Tuhan, jangan apa maunya kita. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, orang yang mengutuk akan dikutuk, orang yang memberkati akan diberkati. Kita jangan sama seperti dunia ini. Nah, terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam bertatin. Terima kasih.